Ya, kita mulai Udah ya. mulai ya. Ya, Shalom Bapak Ibu. Kembali lagi kita bertemu di POP kita pagi hari ini. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita akan juga baca dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 17. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu kedagingan,
keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus, kami datang membawa hati dan jiwa kami di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami tabiskan ibadah ini ke dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Oh, Kaulah Allah, Allah bagianku selamanya. Hanya Kau Tuhan. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Ku suka Berada dekatmu, ya Bapa. Perlindungan yang teguh, Kau memegang tanganku dan kekuatan. Curahkan semua isi hatiku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Oh, hanya Engkau yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Oh, Kaulah Allah bagianku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Kaulah Allah bagianku selamanya. Kau bagianku, Kau bagianku selamanya. Yes, Lord. Kau bagianku selamanya. Pembacaan firman yang terambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai dengan Ibrani 6 ayat yang ke-8. Yesus sebagai imam besar.
karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahat, jahil, dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus telah tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya," menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukum kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, tapi berkat dari Allah, tetapi
Jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna, dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Demikian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir hatiku dengan roh. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku, basuh aku Di dalam darah-Mu, anakku. anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan Hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan,
sekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini doa kami Tuhan, jadikan ku hamba Setia kepadamu. seumur hidup kami mau bersamamu. Seumur hidup kami Tuhan, mari sama-sama sembah Dia di dalam hadirat-Mu. Dengan firman-Mu Tuhan, basuh kami. Dengan firman-Mu, luruskan hati kami Tuhan. Dengan firman-Mu, celihkan mata hati kami. Dengan firman-Mu, haleluya, terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Dia. Katakan dengan sungguh-sungguh. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Dengan sungguh-sungguh. Jadikan ku hamba setia Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu semua, dan saudara semua. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengar saya berbagi sharing tentang firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Kau masih perkenankan kami berkumpul di pagi hari ini lewat doa, power of prayer. Perkenankan hamba-Mu di pagi hari ini Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut hamba-Mu ini. Hanya dengan kuasa Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba mohon izin untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita memasuki sebentar lagi ya akan memasuki hari Natal. Udah bisa dihitung hari ini. 2 minggu ke depan kita akan merayakan Natal. Kira-kira persiapan apa yang sudah kita lakukan? Mungkin ada yang sibuk ya, mempersiapkan buat kue, terus mau rencana berkunjung kemana gitu ya, atau mengunjungi saudara, sanak famili. Saya mau berbagi sedikit nih perihal kelahiran Tuhan Yesus. Ada beberapa yang saya dapat gitu ya dari beberapa firman Tuhan.
dari beberapa beberapa cerita-cerita yang saya baca gitu ya, di YouTube maupun di media-media cetak gitu. Ini ada Tuhan ini ada membawa misi, sebetulnya ada membawa misi selain dia untuk ingin kita ini diselamatkan ya, diselamatkan, ditebus dosa kita, dikuduskan, disucikan gitu ya. Dia membawa misi gitu, membawa misi ke dunia. Ada empat sikap nih hadirnya Tuhan gitu ya. Tuhan ini kan yang maha kaya kan. Nah, sementara ini kita ini manusia ini agak sedikit bertolak belakang sebenarnya. Kalau dilihat dari kehidupan kita, keseharian kita gitu ya. Kita yang sibuk bekerja mencari nafkah gitu ya demi mencukupi keluarga. Terkadang kita dalam keseharian kita itu kita melakukan hal-hal yang jauh gitu dari makna Tuhan hadir ini. Kalau saya lihat itu jauh banget gitu. Termasuk saya sendiri. Jadi terkadang saya kalau malam itu suka duduk termenung gitu, kok saya terlahir kok tidak seperti Tuhan, mau mendekati seperti Tuhan aja kayaknya jauh banget gitu ya, jauh banget. Nah, kita masuk nih, apa sih sebenarnya yang dibawa Tuhan nih, misinya tuh supaya kita kayak gimana gitu. Ini ada 4. Jadi pertama itu adalah kesederhanaan. Kesederhanaan itu kita lihat dari Tuhan lahir itu lewat perawan Maria yang kita sama-sama udah tahu gitu. Dia lahir gitu ya. Bisa aja dia memilih kondisi yang mungkin karena dia ini yang maha kaya gitu, yang maha memiliki, maha pencipta gitu kan, dia bisa aja, saya pengen lahir di keluarga seorang yang kaya, kerajaan atau apa gitu ya. Bisa dia memilih seperti itu, tapi dia nggak mau kayak gitu. Dia pengen supaya dia menunjukkan dengan segala kesederhanaannya, dia rela gitu lahir lewat seseorang yang hidupnya sederhana, dengan segala kekurangan, dengan segala ketidakpunyaan gitu ya. Itu dia lahir, kemudian dia dilahirkan di sebuah tempat yang tidak layak ya, yang harusnya di rumah sakit gitu kan. Kita aja kalau misalkan masuk rumah sakit gitu, pengen yang mewah, yang VIP segala macam gitu. Ini hanya di sebuah kandang domba gitu. Sebuah kandang domba yang tahu ya kondisinya, kalau sebuah kandang itu gimana kan, bau segala macam gitu ya, ada kotoran-kotoran penuh dengan kejijikan gitu ya. Tapi ini seorang Allah gitu yang mau hadir di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Artinya dia tuh betul-betul memposisikan dia tuh sederhana, nggak mau dia menunjukkan kemuliaan dia, kehebatan dia, keagungan dia, kebesaran dia gitu. Dia justru sederhana. Nah, dibuktikan itu dengan dia lahir sebagai anak seorang perawan gitu ya, dilahirkan di kandang domba dengan cuman diselimuti oleh lampin, selimut yang sederhana sekali gitu. Nah, Natal itu adalah peristiwa kedatangan Allah ke bumi. Allah tidak datang dalam kemewahan, nggak datang dalam kekayaan, tapi dengan kesederhanaan gitu. Kesederhanaannya dia. Sederhana ini bagi kita nih kayaknya suatu hal yang tidak pantas gitu kalau untuk manusia ya. Terkadang kita saya nggak mau dengan kondisi kayak begini gitu. Saya pengen yang hidup yang layak, jadi tidak menerima gitu. Ketika kita dilahirkan sebagai seseorang hamba yang harusnya memposisikan diri jauh di bawah Tuhan gitu. Tapi sebaliknya kita malah justru kepengen hidup yang layak. Saya pengen
jadi anaknya seorang pejabat atau apapun gitu ya, tidak pernah ada rasa syukur ya dari sebagian kita merasakan itu gitu. Nah, apa namanya, Allah aja yang begitu besar, begitu mulia aja mau merendahkan, mau menyederhanakan dirinya dengan tidak disertai atribut-atribut gitu ya. Sementara kita yang sibuk sana sini gitu ya untuk memperayakan Natal gitu kan, harus beli baju baru lah, harus beli jam baru, beli perhiasan-perhiasan gitu kan, harus mempersiapkan, harus mau pergi ke mana, ke tempat-tempat rekreasi yang jauh gitu ya. Itu kayaknya sudah menjadi kebiasaan setiap manusia gitu, yang jauh dari kehadiran Kristus ini sendiri gitu. Ya kadang saya sedih sih kalau Natal gitu ya, meskipun saya baru 3 tahun ini ngerayakan Natal gitu, kok banyak orang justru malah dengan kegemerlapan gitu ya, dengan ya sebenarnya sih fata morgana ya, tidak ada sama sekali kaitannya dengan kehidupan gitu, jauh gitu. Sementara kita harus hidup dengan roh, sementara kita selalu memikirkan kedagingan kita, sibuk dengan kedagingan kita terus. Nah, tadi yang kesederhanaan itu tadi kita bisa lihat di 1 Korintus 1 pasal 21. Mari kita sama-sama lihat, kita tengok ada apa sih di sana. 1 Korintus 1 ayat 21. Ini diambil dari perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi yang mau disampaikan di sini, Allah itu kan sumber hikmatnya. Sebagian orang ini tidak mengenal Allah, tidak bisa mengenal Allah oleh hikmatnya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menangkap hikmat Allah. Jadi ayat di sini, mereka percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi seolah-olah tuh manusia ini tidak mengabaikan gitu ya pesan-pesan moral, pesan-pesan Allah kepada setiap umatnya untuk apa sih yang mesti dilakuin kita gitu. Nah, dari sini kita bisa tangkap nih bahwa sebenarnya di sini sebenarnya nyindir kita nih, bahwa kayaknya nih hikmat yang diturunkan Allah nih kayaknya diabaikan gitu, sementara hidup manusia nih penuh dengan kedagingan semua. Nah, ini yang menjadi menjadi tolak belakang. Yang kedua adalah kerendahan hati. Kerendahan hati di sini kita melihat Allah tuh yang maha kuasa, Allah yang maha mulia tadi itu datang sebagai manusia Allah yang begitu mulia di surga, yang begitu berkuasa, powerful gitu ya. Dia hadir ke dunia menjelma sebagai manusia. Artinya dia tuh merendahkan diri gitu, saya harus memberi contoh kepada umat nih. Umat ini kan penuh dengan kedagingan ya, sombong segala macam gitu, dengan keangkuhannya gitu. Nah, ini dia akan berusaha untuk merendahkan hatinya. Nah, Allah pengen juga kita dalam Natal ini kita mempunyai kerendahan hati. Kerendahan hati itu maksudnya sebagai manusia di sini, sebagai manusia yang hina, dia telah hadir mengambil rupa manusia, terus sama seperti kita ciptaannya. Allah merendahkan dirinya, dia rela mengosongkan dirinya dari segala kemampuannya, dari segala keberadaannya, dari segala eksistensinya. Dia mampu mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia. Terus bagaimana gitu dengan kita? Kita ini kok sepertinya tidak bisa melaksanakan itu gitu. Justru selalu mencari
popularitas, mengejar hal-hal yang menyenangkan hatinya. Nah, ini apa namanya, sebagai teguran buat kita gitu ya, bahwa sebetulnya Allah tuh menegur gitu. Dengan lahirnya dia di dalam sebuah kandang domba, terus dengan segala kemuliaannya, dengan segala powerfulnya, dengan segala kuasanya, dia menjelma sebagai manusia yang biasa aja, yang lahir dari segala ketidakberadaan gitu. Membuat kita menjadi suatu teguran dalam diri kita bahwa kita harus betul-betul introspeksi diri terhadap apa yang udah selama ini kita lakukan gitu. Dengan kesombongan kita, baik yang sudah memiliki apa namanya ketenaran, popularitas, maupun yang baru memulai dalam arti baru merangkak gitu ya, mulai menuju ke atas gitu. Kita merasa sedikitnya apa yang kita alami kok semakin hari semakin tidak ada perkembangan, tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya gitu. Yang kita kejar hanya apa kepentingan dunia, kepentingan diri sendiri terus gitu. Nah, ini kita bisa lihat di Amsal ya, di Amsal pasal 16 ayat sebentar. Amsal 16 ayat 18. Pasal 16 ayat 18 di sini disebutkan kecongkakan mendahului kehancuran dengan segala ketinggian hatinya gitu ya. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebenarnya apa sih Amsal ini gitu? Amsal ini adalah bentuk apa namanya, suatu gambaran hikmat ya yang diberikan Tuhan kepada Raja Salomo yang waktu itu notabene memang terkenal dengan ilmu hikmatnya gitu. Dia memperoleh hikmat gitu, bahwa dia ingin menyampaikan kepada umat gitu ya, bahwa apa namanya, janganlah bersombong gitu, karena sombong itu akan membawa kehancuran. Kemudian tinggi hati akan mendahului kejatuhan. Maksudnya ya, kalau kita dengan segala kesombongan kita, kecongkakan kita, ini akan dengan sendiri akan membawa kehancuran bagi kita. Membawa kehancuran, akan membawa kita semakin terpuruk, justru bukan malah semakin kita naik gitu ya. Dan saya juga sempat mengalami itu ketika saya bekerja dulu. Ketika waktu saya masih bekerja, saya pernah dipromosikan sebagai seorang leader lah ya. Itu dalam sebuah perusahaan saya dipromosikan sebagai seorang manajer gitu. Tapi ketika saya merasa udah di atas angin, saya gembar-gembor sana sini, wah saya akan dipromosikan gini kepada seluruh orang gitu. Ternyata Tuhan tidak mengizinkan. Meskipun itu sudah di-sounding oleh direkturnya sendiri ya. Direkturnya sudah apa namanya, sudah memberikan surat gitu ya. Ini atas nama karyawan, atas nama ini akan dipromosikan sebagai manajer gitu. Ternyata apa yang saya perkirakan itu di luar dugaan sama sekali, yang membuat saya sebagai manusia sederhana, sebagai manusia yang biasa gitu ya, yang manusiawi, saya merasa itu sebuah pukulan yang, karena saya merasa malu, saya sudah utarakan segala sesuatunya gitu, tetapi kepada orang-orang gitu bahwa saya akan jadi manajer gitu kan, tapi ternyata nggak jadi dan digantikan posisinya oleh orang lain, dan saya harus menerima itu dengan kecewaan. Tapi saya bersyukur karena di balik itu semua Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih. Nah, ini aja, selingan aja. Selanjutnya kita akan masuk ke kasih. Yang ketiga. Yang ketiga ini saya ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Berkata,
Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, karena begitu besar kasih Allah nih kepada kita umat manusia, atau Dia begitu kasihnya sama kita semua orang penduduk bumi ini. Dia telah menjelma untuk memberikan suatu pengorbanan dalam arti dia nggak mau nih umatnya semua nanti masuk ke dalam api neraka gitu ya. Dia mau semuanya umatnya ini selamat gitu dengan mengorbankan putranya. Tentu saja dia mau gitu semua manusia ini bisa diselamatkan, karena kasih Allah ini adalah begitu tulus, begitu murni ya, begitu betul-betul kita rasakan ini dengan hidup kita, keseharian kita bersama keluarga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan rekan-rekan, dengan teman kerja, dengan dengan gereja kita, grup-grup gereja kita gitu ya. Ini kita diminta Tuhan untuk bisa berbagi gitu. Sementara Tuhan sendiri sudah memberi contoh gitu, Dia mau turun, Dia mau menjelma, terus Dia mau menyelamatkan seluruh umat gitu. Dia mau mengorbankan dirinya, Dia rela disesah, disiksa gitu di atas kayu salib hingga wafat gitu ya. Itu Dia mau, tujuannya Dia mau tuh. Dia mau memberikan dirinya untuk umat gitu. Dia pengen kita juga seperti itu. Seenggaknya kamu juga harus mau berbagi dengan orang yang kita kasih dulu ya, terus kemudian kita juga berbagi dengan rekan-rekan, dengan teman-teman kita yang memang membutuhkan pertolongan, bahkan juga membutuhkan doa. Mungkin kita kalau ada sedikit rezeki lebih atau kita bisa membantu sesama kita yang kekurangan, begitu maksudnya. Nah, ini kita bisa lihat dalam Yohanes 3 tadi pasal 16 bahwa kasih itu kita bisa berikan kepada siapa saja. Nggak hanya dalam bentuk materi sih sebetulnya, bisa juga dalam bentuk perwujudan apapun ya. Tenaga, kita membantu tenaga dalam arti kita, saya bisa membantu hanya tenaga saja misalkan. Oke, nggak apa-apa gitu. Atau kita hanya bantu doa, maaf karena kita sedang dalam kondisi tidak berada di satu tempat yang bersamaan, kita bantu doa. Apapun kita bisa berikan karena perwujudan kasih kita kepada sesama kita. Nah, Tuhan juga menghendaki supaya kasih itu ada dalam diri kita. Karena saling mengasihi, saling mengampuni, itulah yang yang menjadi teladan lewat kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah kasih itu bisa mewarnai perayaan-perayaan Natal di setiap tahun. Belum tentu kan kita nanti berjumpa lagi pada Natal yang berikutnya, belum tentu gitu ya. Nah, jadi pada saat inilah kita berusaha untuk dalam waktu yang dekat lah. Kita nggak usah berpikir dalam waktu yang panjang, kita berpikir dalam waktu yang dekat. Sebisa mungkin kita memberikan apa yang kita ada, apa yang kita semampu kita untuk berbagi, sharing kepada sesama kita, kepada gereja, kepada orang yang membutuhkan. Ya kalau kita punya rumah, misalnya ada orang yang pengen datang gitu, sediakan rumah, sediakan kamar gitu ya. Silakan gitu kalau mau bermalam gitu atau apapun gitu bentuk sharing kita. Nah itu yang dikehendaki Tuhan supaya kita bisa berbagi, terutama tidak pelit ya, tidak pelit kepada sesama kita. Terus yang keempat adalah sukacita. Sukacita ini awalnya diawali dengan perwujudan para gembala ya. Para gembala itu ketika di padang terkejut ketika ada para malaikat bernyanyi yang menyanyikan membawa sukacita besar bahwa telah terjadi sesuatu, telah terjadi mukjizat kelahiran Tuhan di situ. Para gembala terkejut.
menerima berita dari para malaikat gitu. Itu merupakan sukacita yang luar biasa bagi para gembala gitu kan. Selama ini dia menanti-nantikan sosok Mesias, sosok Tuhan gitu kan, yang tidak bisa mereka lihat gitu kan, karena Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya gitu. Ketika mereka mendapatkan berita, mendapatkan kabar gitu dari malaikat itu, dia mendapatkan sukacita yang luar biasa. Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu, yang kita tunggu-tunggu selama ini, yang akan menyelamatkan kita dari dosa kita, yang akan membawa kedamaian, membawa kesejahteraan bagi kita seluruh umat. Karena keselamatan itu tadi disediakan oleh Tuhan tuh cuma-cuma. Jadi kita nggak diminta reward ya sama Tuhan. Oh nih, saya udah memberikan sukacita buat kamu nih. Saya sudah mengorbankan diri, mana reward kamu? Memang sih Tuhan meminta reward kita. Artinya, cuman kita kan masih diberikan free will ya, kehendak bebas gitu. Kita bisa menentukan jalan kita. Kita mau jadi apa? Mau percaya dengan Tuhan? Apakah mau tidak percaya? Silakan gitu loh. Tapi bagi orang yang percaya, pasti udah tahu dia harus bagaimana, harus menyikapi ini gitu loh. Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita, apa yang hendak kita wujudkan sebagai terima kasih kita, sebagai rasa syukur kita, bahwa kita telah menerima itu. Ini kita bisa lihat di Injil Lukas pasal 2. Mari kita sama-sama buka. Di Injil Lukas pasal 2, ayat 9 sampai 11. Dengan perikop, di bawah perikop gembala-gembala, saya bacakan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah ini kita, kenapa sih mesti gembala duluan gitu yang menerima kabar ini? Kenapa nggak Raja Herodes gitu kan? Atau siapa gitu? Kira-kira apa tuh yang kita mau tangkap dari sini? Bahwa kita tuh, Tuhan tuh menghendaki segala kerendahan ya, dimulai dari para gembala Tuhan boleh dibilang kan kasta yang terendah ya, kasta di bawah gitu. Dia menerima kabar itu duluan dari Tuhan gitu. Artinya Tuhan ini menghendaki tuh setiap umat itu rendahkanlah dirimu untuk mencapai Tuhan, untuk mendapatkan Tuhan, untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Rendahkanlah dirimu, bersukacitalah kepada Tuhanmu, berdoalah, isilah Natalmu, isilah hari-harimu dengan penuh sukacita, penuh damai gitu loh, bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan. Jangan pernah menabur dengki, menabur benci, iri hati, segala sesuatunya yang tidak ada gunanya. Mungkin ini sedikit pesan dari saya gitu ya mengenai perayaan Natal. Mudah-mudahan bisa sama-sama berguna bagi kita, bagi teman-teman semua, bagi Bapak Ibu. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau ada mungkin perkataan saya yang masih terbata-bata dikarenakan saya baru pertama kali nih sharing firman dari pertama kali 3 tahun itu. Terima kasih. Selanjutnya silakan untuk acara selanjutnya. Puji Tuhan, sharing firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati, bahwa dia boleh ada buat kita semua oleh karena kasih. Berkati Pak Bayu, dan kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Sebelumnya kita persiapkan hati kita lebih lagi. Dia Allah yang mendengar, Allah yang menjawab setiap seruan doa-doa anak-anaknya. Kami mau datang kepadamu Tuhan, dan Engkau datang kepada kami Yesus. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku.
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup, kuasa-Mu mengubah kami Tuhan, kami percaya. Datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di amin, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup, satu yang kami rindu. Ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan dengan iman, haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah kami Tuhan. Kami tahu Engkau ada, Engkau hadir bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau selalu ada, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami harus yakin dan percaya, di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau itulah kebenaran. Biar setiap kami mengerti rencana-Mu yang indah hadir ke dalam dunia ini Tuhan. Kami dapat bekerja sama dengan Roh-Mu yang kudus, yang selalu tinggal bersama dengan kami, yang selalu peduli dan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau segalanya, Engkau segalanya Tuhan. Terima pujian sembah kami pada pagi hari ini Tuhan, menjadi tumpah yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bukan sekedar berkata-kata dari bibir lidah kami, tapi kami naikkan dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Haleluya. Satu yang ku rindu,
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur, mengucap syukur bahwa kami pada hari ini masih bisa kembali untuk melakukan doa pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan, mau satukan hati untuk berdoa, untuk bagi keadaan sekarang ini Tuhan, terutama untuk di dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekarang kami sedang mengalami masa pandemi COVID ini Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap kami semua yang ada di dalam dunia ini diberikan kekuatan, terutama juga diberikan kesehatan, juga terutama diberikan akal hikmat Tuhan, supaya kami masing-masing ini mempunyai kesadaran ketika kami sedang berada di luar Tuhan Yesus, bisa menjaga protokol kesehatan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, terutama orang-orang percayamu Tuhan, jaga dan lindungi senantiasa Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa biar segera ada pemulihan Tuhan yang terjadi atas dunia ini Tuhan, dan jika memang masih Kau izinkan Tuhan Yesus ini terjadi Tuhan, biarlah kami masing-masing manusia ini bisa mengkoreksi diri kami, kesalahan kami Tuhan, supaya kami bisa mengalami pertobatan Tuhan Yesus dan juga mengalami Tuhan di dalam masa pandemi Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus untuk dunia ini, kesehatan juga Tuhan, terus juga ada vaksin-vaksinnya juga sudah diberikan Tuhan, biarlah vaksin ini kami kiranya berharap benar-benar bisa digunakan sebaik mungkin untuk orang-orang yang benar-benar tepat untuk digunakan Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ekonomi dunia, untuk krisis-krisis juga musibah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah juga ekonomi kami hanya bisa berharap ekonomi keadaan bisa lebih membaik ya Tuhan Yesus, dan juga untuk segala kami berdoa untuk musibah-musibah yang terjadi di seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami musibah, Tuhan berikan kekuatan melalui orang-orang percayamu ya Tuhan Yesus, supaya mereka bisa membantu orang yang benar-benar sedang membutuhkan, supaya ada kepedulian satu sama lain, bisa mengasihi Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus untuk krisis ekonomi ini dan juga musibah-musibah yang terjadi di seluruh dunia Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu, terutama Tuhan hamba-hambamu Tuhan Yesus, yang sekarang ini kami juga mendengar Tuhan banyak sekali gereja yang tertutup yang di dalam masa pandemi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru yang kembali Tuhan, gereja bisa bangkit kembali ya Tuhan Yesus, menjadi terang bagi seluruh dunia ini, karena tanpa adanya gereja ini Tuhan, orang-orang kudus-Mu, ya dunia ini menjadi gelap ya Tuhan. Kami berdoa biar ada kebangkitan rohani di seluruh dunia Tuhan, para hamba-hamba ini juga bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan keadaan dunia ini, terutama ke depan Tuhan. Kami masih belum bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan nanti Tuhan. Biarlah Kau berikan kami semua kekuatan, terutama hamba-hamba-Mu yang benar-benar sungguh-sungguh taat kepada Engkau, percaya kepada Engkau, supaya bisa menggerakkan gereja menjadi ujung tombak dan menjadi terang bagi seluruh dunia Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus untuk gereja dan hamba-hamba-Mu di seluruh dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di seluruh dunia juga Tuhan, biarlah mereka ini banyak keluarga yang mengalami pemulihan, pertobatan Tuhan, dan juga terutama adalah mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka juga semua diselamatkan sesuai dengan apa yang menjadi misi-Mu Tuhan Yesus, seperti yang diberitakan tadi Tuhan, yang sudah kami renungkan bahwa Engkau datang Tuhan untuk membawa misi menyelamatkan seluruh umat manusia ya Tuhan. Engkau mengasihi kami semua, Engkau tidak ingin kami jatuh di dalam api neraka ya Tuhan. Engkau ingin kami selamat Tuhan, tetapi inilah kami semua supaya kami tetap berjuang Tuhan untuk mencapai Yerusalem baru Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh keluarga di dalam dunia ini ya Tuhan. Juga tidak lupa untuk pemberitaan Injil yang sekarang di mana sedang gencar Tuhan, pemberitaan Injil secara media sosial, secara online. Tuhan berkati Tuhan, pemberitaan Injil tetap terjadi, tidak ada yang
bisa menghalangi Tuhan. Biarlah para hamba-hamba sekarang bisa berkreativitas untuk tetap memberitakan Injil meskipun di tengah masa pandemi. Tuhan, berikan hikmat selalu Tuhan kepada semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Biarlah Injil selalu tetap diberitakan dan nama Yesus tetap dimuliakan dimanapun berada di seluruh dunia ini Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa, mungkin Natal ini juga Tuhan Yesus tidak seperti Natal-Natal yang sebelumnya. Kami juga merasakan, biarlah Natal di tahun ini kami bisa merasakan kesederhanaan yang luar biasa, kesederhanaan Natal di antara keluarga, dan juga mengerti makna Natal yang sebenarnya Tuhan, yang mungkin kami selama ini salah pahami bahwa Natal itu tidak dilakukan dengan berpesta pora, dengan meriah, tetapi dengan kesederhanaan yang luar biasa. Di dalam keluarga kami saling bisa berbagi, saling mengasihi satu sama lain. Kami bersyukur, mengucap syukur, kami masih bisa satu sama lain, masih bisa melihat antara ayah, ibu, anak, semua masih bisa berkumpul. Biarlah makna Natal ini bisa kami maknai secara sederhana, dan kami bersyukur bahwa Engkau telah lahir dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih atas 1 minggu yang sudah berjalan. Terima kasih atas perlindungan-Mu yang buat kami semuanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, pengampunan-Mu atas setiap dosa dan salah kami. Terima kasih atas keluarga, kesehatan, pekerjaan, usaha yang masih bisa kami terima hingga saat ini Tuhan. Berdoa untuk Indonesia, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami hidup, tempat di mana kami beraktivitas. Berkati pemimpin kami, Presiden Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Kiranya senantiasa diberkati dengan kesehatan dan roh yang takut akan Engkau. Sehingga dalam memimpin negara Indonesia ini senantiasa dalam keadilan dan memberikan kesejahteraan yang merata untuk semua rakyat Indonesia. Berdoa juga Bapak untuk kejadian beberapa minggu yang lalu yang terjadi di atas tanah bumi Indonesia, tragedi yang terjadi di Sigi Tuhan. Kami doa kiranya untuk keluarga korban, penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus selalu ada untuk mereka. Berdoa juga untuk setiap hukum kiranya akan ditegakkan atas kasus ini ya Bapak. Kami percaya aparat hukum itu akan menjadi perwakilan tangan-Mu untuk bangsa kami Indonesia. Sehingga setiap ketidakadilan akan diresponi dengan langkah hukum yang akan diambil oleh aparat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berdoa juga untuk COVID yang ada di wilayah Indonesia, kiranya kesadaran para masyarakat Indonesia atas pandemi ini semakin tinggi, menghindari yang namanya kerumunan. Kiranya vaksin yang sudah dibeli oleh pemerintahan Indonesia ini Tuhan dapat diberikan secara merata nantinya kepada setiap rakyat Indonesia, sehingga pandemi COVID ini dapat dikurangi dengan pemberian vaksin yang ada ini. Berdoa juga untuk ekonomi Indonesia Tuhan, mengalami resesi ekonomi, biarlah pemerintahan bisa memberikan suatu kebijakan-kebijakan fiskal yang bisa meringankan resesi ekonomi yang ada ini. Dan biarlah para setiap keluarga Kristen juga yang ada di Indonesia senantiasa kuat di dalam masa pandemi ini. Mungkin di antara mereka ada yang terkena PHK, usaha yang mengalami penurunan, atau mungkin kebangkrutan. Biarlah kami sebagai keluarga-keluarga Kristen semakin kuat bergantung hanya kepada Engkau, Yesus. Karena kami teramat percaya bahwa di dalam Engkau ada yang namanya kekuatan, ada yang nama penghiburan. Sehingga kami semua dapat melewati masa pandemi yang penuh dengan tantangan ini dengan kekuatan bersama dengan Engkau. Berdoa juga untuk setiap gereja yang ada di Indonesia. Kiranya lewat kami, gereja yang hidup dan ataupun gereja sebagai organisasi senantiasa menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitarnya. Dan menjelang Natal, keamanan selalu ada untuk Indonesia Tuhan. Tangan kuat-Mu akan selalu melindungi Indonesia untuk menjelang perayaan Natal buat setiap gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berdoa terakhir Bapak, kami berdoa untuk penginjilan di Indonesia. Biarlah kami semua yang percaya kepadamu menjadi suratan Kristus yang terbuka buat lingkungan tempat di sekitar kami ada. Sehingga orang bisa mengenal Engkau lewat diri kami. Dan berdoa juga untuk para misionaris untuk diberikan senantiasa kekuatan oleh Roh-Mu untuk senantiasa setia dalam mengabarkan pengabaran Injil.
Kami percaya bahwa lewat kami, para gerejamu, dan misionaris dalam pengabaran Injil, akan ada lawatan Tuhan yang luar biasa untuk Indonesia. Sehingga banyak orang yang mengalami pertobat dan pengenalan akan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, namamu besar dan termulia. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami satukan hati dan pikiran kami berdoa Tuhan Yesus untuk GKI The Way, di mana tempat kami berkoinonia, bertumbuh Tuhan Yesus, bersekutu dengan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk gembala kami, Pastor Seno dengan keluarganya. Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga gembala ini ke dalam tangan-Mu. Kau berkati, Kau pakai keluarga dengan luar biasa Tuhan Yesus, selalu menjadi berkat dimanapun dan sebagai penyampai kebenaran firman yang hanya datang dari-Mu. Kesehatan, segala yang mereka perlukan yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhanlah yang akan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tim pastoral di GKI The Way, selalu menjadi berkat Tuhan Yesus, menjadi penyampai kebenaran firman yang datangnya hanya daripada-Mu. Seluruh keluarga besar mereka dimanapun berada, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh tim yang mengambil bagian-bagian pelayanan di dalam GKI The Way Tuhan Yesus. Ada tim imam musik, ada tim cyber church, ada tim doa, multimedia, pekerja, dan juga guru-guru sekolah minggu, pembina remaja di Genji. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami semua mempunyai visi, misi yang sama di dalam melayani-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami semuanya senada, seirama, sehingga yang kami kerjakan Tuhan Yesus bukan untuk kepentingan kami sendiri, tetapi yang kami kerjakan adalah semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga lewat yang kami kerjakan, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat, seluruh jemaat Tuhan Yesus, baik yang online, offline maupun simpatisan. Berkati Tuhan Yesus kami semua dengan kesehatan Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan saat kami pada saat ini juga kami percaya Tuhan berkati, berkat baru selalu tersedia buat kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang mampukan jadi berhasil. Juga kami percaya juga dengan anak-anak yang saat ini masih belum masuk sekolah juga, Tuhan berkati agar dapat belajar dengan baik di rumah yang sudah hampir setahun ini mereka lakukan. Terus jaga kesehatan seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Segala kami percaya Tuhan, kami akan melewati tahun 2020 ini dengan baik, dengan karena perlindungan yang datang dari Tuhan. Kami akan memasuki tahun 2021 dengan semangat baru, dengan tuntunan dan bimbingan hanya daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan semua pada tangan-Mu Tuhan. Juga kami akan melewati acara Natal yang tentunya berbeda dengan acara Natal pada seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami percaya setiap tahun selalu ada makna yang mau Tuhan ajarkan kepada kami dan kami akan menerimanya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus, meskipun kami harus melatih Natal pada tahun ini dalam masa pandemi, tapi kami percaya Tuhan selalu mendampingi kami, Tuhan selalu melindungi kami, sehingga apapun yang ada di sekeliling kami, tetap kami bisa merasakan makna Natal yang sesungguhnya di dalam hati kami masing-masing, karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga acara Natal yang kami sudah persiapkan, meskipun sederhana, tetapi kami melihat intinya Tuhan Yesus adalah bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap perayaan Natal kami, apapun yang kami perlukan, kami butuhkan, Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak mengucap syukur, kami telah mengakhiri di akhir TOP ini. Sebelumnya kami berdoa Tuhan kepada tangan-tangan yang telah memberi, menabur dalam persembahan mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, kami tahu mereka yang mengembalikan perpuluhan, mereka yang memberikan persembahan khusus, dan mereka yang terus memberikan subsidi dan kontribusi dalam bentuk materi kepada gereja
JKI The Way ini Tuhan, kami ucap syukur. Dimanapun mereka berada, tangan-tangan yang memberi ini Tuhan tahu, Tuhan mengerti yang mereka berikan ada sukacita dan penuh dengan kasih karunia Tuhan. Kami ucap syukur sehingga apapun yang mereka tabur, Tuhan akan mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda. Kami percaya materi bukan menjadi tolak ukur untuk keselamatan, tapi apapun yang mereka tabur adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga tangan yang diberi, tangan yang menabur, Tuhan akan berkati, dia dan usaha pekerjaan mereka dibuat berlimpah-limpah kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur juga atas yang telah Engkau karuniakan kepada hidup kami. Ada beberapa rekan-rekan teman kami Tuhan yang kami satukan iman berdoa karena kondisi yang sangat tidak menyenangkan yaitu pandemi ini. Ada beberapa rekan yang terkena COVID Tuhan. Kami berdoa sepakat iman. Hati kami tolak segala COVID-19 ini. Ada Ibu Maria Magdalena, Tante Bu Roli, dan Ibu Asina Purba, kakak sepupu Bu Esther Purba. Ada Ibu Anastasia, teman Ibu Lina, dan Dr. Roy, abangnya Pastor Bimo. Tuhan, dengan iman dan satu hati kami tim Tower of Prayer ini menolak, meluputkan segala virus corona ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, mereka diberikan pengharapan, mereka diberikan penghiburan bahwa corona bukanlah aib, tapi mereka diberikan kekuatan dengan hati yang gembira, bisa memulihkan, dan imun itu bisa mengalahkan COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, kami terlalu percaya bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa untuk menghalau segala COVID-19 ini dari tubuh mereka. Berikan. Dan berikan mereka imun yang kuat Tuhan. Kami percaya tidak ada imun Kristus yang lebih kuat lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka. Kami ucap syukur juga Tuhan untuk para member yang ada di sini, yang ada di Tower of Prayer ini Tuhan. Mereka telah meluangkan waktu dan mereka telah hadir di tempat di depan hadirat-Mu dari pagi. Tuhan, Kau berkati mereka yang ada di dalam Zoom TOP ini, di link doa pagi hari ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati studi mereka, berkati keluarga mereka, berkati suami, istri, anak-anak mereka, di dalam jangkauan Roh Kudus, pagari dengan malaikat surgawi Tuhan, dimanapun mereka melangkah, kaki bumi, tanah bumi yang mereka injak diberkati Tuhan, ada malaikat surgawi yang berlaksa-laksa memagari setiap umat-Mu, sehingga mereka dimanapun apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tahu isi hati mereka. Saya berdoa Tuhan, mereka biarlah dibuat naik, bukan turun jadi kepala, bukan ekor, sehingga apapun yang mereka lakukan, Tuhan senantiasa akan memberkatinya. Berkati para member yang ada di TOP di pagi hari ini Tuhan. Ada Henry, Fong, dan Pilio. Ada keluarga gembala kami, Pak Seno, Bu Silvi, anaknya 2, Sian Shilo, dan juga ada Omai yang keberkati Tuhan. Ada Pak Amos, ada Bu Esther, Engkau berkati juga Tuhan, haleluya. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Wi, di dalam pergumulannya Tuhan, Engkau tahu, Engkau senantiasa menyertai. Dan juga ada Pastor Bimo, ada Pak Lesmana dan Bu Iren, ada Abigail, ada Reinhard, Bu Roli, Engkau berkati Tuhan, ada Pak Budi, ada Budian, ada Pak Bayu Rahendra, ada Bu Grace, ada Bu Angela Budi, ada Ibu Carolina Baby, ada Bu Ervinawati, ada Bu Siani, ada Bu Tia Esther, ada Bu Lois Caroline, dan juga ada Ibu Frida. Engkau berkati Tuhan, semua member yang ada hadir di pagi hari ini, kiranya Tuhan tidak pernah meluputkan, menjauhkan tangan kasih karunia-Mu itu. Berdoa juga Tuhan untuk ulang tahun member kami, anggota kami, Bu Baby yang berhari jadi kemarin
tanggal 10 bulan Desember. Tuhan berkati beliau, biarlah Tuhan lebih lagi memberikan hati yang sungguh untuk melayani, dan juga ada rencana pernikahannya. Tuhan, Engkau juga berkati, semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Tuhan terus menyertai sehingga dia hidup di dalam kasih karunia-Mu dan mendapat pembina rumah tangga yang baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kekasih kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau terus menyertai segala apapun yang dia kerjakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena semua member yang hadir di sini sudah diberkati oleh Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan, biarlah semua apapun yang kami kerjakan di pagi hari ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa, kami berdoa untuk gereja, kami berdoa untuk seluruh dunia ini. Kami melepaskan ego kami, dan kami benar-benar sungguh dengan hati yang terdalam berdoa, biarlah COVID-19 ini cepat diputus rantainya. Kami percaya, kami dipaksa hidup bersama berdampingan dengan maut, tapi kami tidak menyentuh maut karena kunci kerajaan maut sudah berada di tangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kami sampai pada hari ini. Kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, dijadikan yang engkau naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apapun yang engkau pegang, engkau kerjakan, Tuhan mampukan berhasil. Diberkatilah lumbung usahamu, studi pekerjaanmu, pelayananmu, keluar masuk keuanganmu, kesehatanmu. Maka pulanglah, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta tulus dan murni dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dan Roh Kudus, mulai saat ini menyertai kita sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita. Yang diberkati katakan dengan iman, amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ibadah Tower of Prayer kita sudah selesai, dan kita semua sama-sama sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.